makan pedes, manis, asin, kayak lu makan pop mie nih. Hambar ya, iya. Makan pop mie itu bener-bener gak ada rasanya, bener bisa sekali. Nggak usah berharap ke ya pemerintah atau influencer buat selalu mempropagandakan atau kasih tahu atau Mengkampanyekan sharing, gitu ya. kampanyekan gitu hal-hal tentang COVID ya sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri aja. Oke, hey. Ya, kalau Gimana kabar sekarang Ki? alhamdulillah sekarang kabar sehat Bim. Sehat, Gimana Mas Bim kabarnya? sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kerja atau Ya sekarang sih sibuk ya masih kerja Bim. masih kerja? Eh, gue kerja sekarang di salah satu bank milik negara. Oh iya, iya, iya. Masih di situ ya? Masih Bim Ada. rezekinya. Oh sekarang lo di Bogor ya? Nggak ngekos di Jakarta? Enggak Bim, kebetulan semenjak nikah kemarin jadi stay di Bogor terus. Oh, iya, iya. Jadi sebelum nikah ngekos ya berarti ya? Ya sebelum nikah sempat ngekos di Jakarta. Ya Ki, ini kan kita Gimana? mau ngebahas tentang kenapa bisa kok kena gitu loh. Bisa sadar kok kena si virus itu masuk ke dalam tubuh lo gitu. Oke, sebelumnya sih gue juga nggak tahu persisnya ya gimana bisa keinfeksi atau kena sama pandemi yang sekarang lagi hits banget nih. Cuman kejadiannya itu gue Iya. kalau nggak itu di bulan November, agak lama November, pertengahan bulan November deh. Gue kalau nggak salah sebentar lihat tanggalan dulu nih. Kalau kalau kronologinya itu eh, Dari hasil swab awal gue kan iya, tanggal 19 itu gue positif iya. positif COVID. Mm-mm. Cuman gejalanya itu sekitar mundur 1 minggu ke belakang. Ya mungkin gue terakhir tuh masih masuk kantor tanggal 13 November. Terus hari Sabtunya tanggal 14 November itu mulai gejala-gejala Gejala yang awalnya itu gimana tuh? Awalnya yang lu rasain tuh apa ya gejala awalnya tuh? awalnya sih demam bener sih. Kalau baca-baca di berbagai sumber gitu kan Iya, awalnya tuh demam. Demamnya itu cuman naik turun gitu. Dan itu nggak begitu lama sih demamnya. Kalau yang kemarin gua alamin itu sekitar 2 hari 3 hari lah 2 hari 3 hari. demamnya. Dan kebetulan kan kemarin di samping gejala-gejala demam itu ada beberapa gejala yang gua alami kayak badan linu, Badan kerasa terus linu semua gitu ya? badan linu, terus keringet dingin yang jelas. Itu keringet dinginnya itu nggak normal banget soalnya kayak misalkan lo habis mandi, Iya. terus setengah jam itu baju basah basah kuyup, bener-bener basah kuyup gitu. Cuman kan gue waktu itu nggak begitu mikir kalau itu tuh emang ternyata COVID gitu. Jadi kayak agak bodo amat lah gitu. Terus eh, setelah keringet dingin, badan linu nih, badan Iya, sakit-sakit semua. Terus setelah itu yang gue alamin itu nafas jadi sesek. rusak. Tapi waktu lu sakit tuh berarti udah nggak ini ya, udah nggak kerja, udah nggak masuk kantor ya? Kebetulan pas demam itu gue minta izin untuk WFH. Iya, Jadi iya. mulai tanggal 16 sampai sebelum gue dinyatakan positif by PCR tuh, gue Iya. masih work from home. Dan apa setelah gue Setelah tahu gue positif, baru baru nggak kerja, dikasih waktu istirahat dulu. istirahat ya. Ya Nah, terus gitu. abis itu lu ngerasakan sesek kayak gitu ya? Hmm. Nafas sesek kayak gitu. Terus lu berinisiatif buat PCR atau rapid dulu gak? Atau gimana tuh? Tadi kan gue cerita gejala-gejalanya ya. Cuman Iya, ada satu gejala lagi nih yang tadi gue apa belum tuh? lain.
sampai akhirnya kenapa gue mutusin buat swab dan hasilnya positif itu ada satu gejala namanya anosmia. Oh iya. Hilangnya rasa di indera penciuman sama Penciuman, ya. lidah. Iya. Jadi lo itu Awalnya gak ngerasa apa-apa ya Ki? Maksudnya sama sekali rasa asin atau manis kayak gitu nggak sama sekali. sama sekali enggak. Itu jadi berangsur-angsur hilang gitu, Bim. Jadi kayak gue waktu tanggal 16 itu bener-bener semua rasa itu hilang. Taunya itu ya, sebenarnya nggak langsung hilang, loss gitu loh. Iya. Jadi kayak rasa udah mulai gak enak nih buat makan. Kebetulan kan gue perokok. Jadi gue kan agak sensitif nih sama rasa-rasa. Iya. Nah gue rasain tuh ngerokok itu waktu itu nggak enak banget, kayak kayak ada yang aneh. Tapi kan menurut gue kayak itu sakit biasa gitu. Iya. Tapi pas hari Selasanya itu tanggal 17 November itu gue bener-bener nggak bisa ngerasain apa-apa sama sekali gitu. Jadi kayak buat makan pedas, manis, asin, kayak lu makan pop mie nih. Hambar ya. Iya. Makan pop mie itu bener-bener gak ada rasanya, gak bisa sama sekali. Kayak Bener-bener hambar gitu. Iya, bener-bener ngelos aja, kayak makan minum itu rasanya nggak ada. Ya udah tawar aja semuanya. Iya, tawar semua. Nah dari situ setelah gejala itu tuh baru gua mutusin untuk swab. Sebelumnya konsultasi dulu sama keluarga, sama istri, sama orang kantor juga kan. Kebetulan di tempat kerja juga ada unit yang kayak apa ya, kalau di ya pokoknya yang jadi pemandu kita lah, kayak Iya. oh yaudah nggak apa-apa kalau mau swab gitu. Iya. Nah sampai akhirnya dapat pasien nih, yaudah swab aja mending gitu. Yaudah akhirnya gua swab itu tanggal 19 November. Hasilnya kebetulan itu hari Sabtu tanggal 21. Tanggal 21. Nah dari situ baru tahu. Agak lama ya hasilnya Ki? Iya, hasilnya 2 harian sih. 2 hari. Sebenarnya mungkin tanggal 20 malamnya bisa gue tanya, cuman gue nanya baru 21 subuh itu baru confirm gue dapat hasilnya oke. Lo positif. Apa positif ya udah. Nah, perasaan lo itu gimana waktu dapat kabar lo itu positif COVID-19 tuh? Perasaan yang Awalnya pertama kali waktu lo lihat message-nya. Sebenarnya kalau pas pertama kali baca kayak hasilnya gitu bingung sih sebenarnya. Kayak itu kan kebetulan habis sholat subuh, Bim. Iya. Terus awalnya sih bingung kayak kena juga akhirnya. Cuman di antara bingung itu juga sebenarnya kayak udah feeling aja sih, udah firasat. Jadi kayak sebelumnya tuh kayak aduh ini kayaknya sih kena nih, soalnya beberapa gejala juga kayak udah fix banget gitu loh dari yang arahnya ke gue baca-baca gitu ya? di internet. Iya, apa namanya, lebih cenderung ke situ gejalanya. Soalnya ya itu dia yang tadi yang satu gejala itu yang anosmia itu kan kayak buat udahlah kayak harus terima aja nih hasil lagi gini gitu loh. Ya udah bingung terus tapi akhirnya tuh ya beruntung juga sih kayak di kantor ada orang-orang yang emang ngarahin kita gitu. Ya support, ngarahin kita nanti selanjutnya harus gimana gitu. Jadi ya nggak sendirian sih, alhamdulillahnya kemarin. Terus lu itu waktu pertama kali yang lu kasih tahu siapa itu Ki? Lu kena COVID-19 tuh? Nah, yang jelas istri, orang tua. Terus habis itu lu langsung sama orang kantor sih, Bim. Iya, habis itu lu langsung ini ya, langsung apa namanya? Karantina mandiri atau gimana tuh? Apa langsung dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang khusus COVID-19 ya? Iya, jadi pas tanggal 21-nya pertama kali confirm itu, gue kontak orang kantor dan kebetulan itu dari kantor itu juga ada kayak fasilitas gitu untuk kita dikarantina. Di sana ada dokternya sama ada perawatnya juga, jadi kita disediakan lah fasilitas di situ. Nah, sebenarnya itu juga sebelumnya itu hampir juga berangkat ke Wisma Atlet gitu, masuk ke Wisma Atlet. Karena kebetulan gue pengennya udah di fasilitas kantor aja di daerah Grogol Petamburan, ya udah jadi akhirnya gue kesana. Dan kebetulan gue nggak pakai fasilitas dari pemerintah, gue nggak lapor ke puskesmas, jadi kayak yang penting gue lapor ke kantor aja sih gitu. Jadi kantor yang lapor ke sana gitu ya.
Iya mungkin kan gue nggak tahu Ya sih, ada mungkin data ya catatannya biasanya. sama apa gimana. Kan mereka juga pasti kerja sama juga kali. Iya, Itu sih. berarti lo di fasilitas kantor ya sama orang-orang mungkin yang satu apa namanya yang beberapa orang yang kantor yang sama yang kena COVID-19 juga ya. Iya, kebetulan di situ isinya ya orang-orang orang-orang kantor juga dan keluarga inti orang-orang kantor gue kerja sekarang. Terus itu selama lo di situ tuh berarti kan berapa hari itu Ki, lo dirawat di tempat kantor lo itu fasilitas kesehatan Hmm. kantor lo. Jadi sih sebenarnya dirawat kemarin, bukan dirawat sih jatuhnya, kayak di karantina ya. Iya Di karantina itu sekitar 10 hari. 10 Dari hari. mulai 21 gue masuk sampai tanggal 30 November itu gue boleh pulang gitu. Di situ dengan catatan kenapa boleh pulang karena di situ gue udah gak ada gejala lagi. Jadi udah dinyatakan sehat. Cuman kalau dibilang negatif ya belum. Belum. Berarti lo nggak ada gejala lagi dan memutuskan buat mungkin karantina mandiri di rumah ya. Iya gitu. Kemarin kan alasannya tuh dari dokter kenapa kita karantina 10 hari. Jadi kayak mereka ikut peraturan Kemenkes yang ikut peraturan standarnya WHO tuh. Kalau sekarang nih kalau kita ke infeksi COVID kita 10 hari nih dipantau terus BIM. Jadi semisalkan setelah 10 hari setelah 10 hari masa karantina, Iya. kalau udah nggak ada gejala itu bisa dinyatakan sehat. Tapi ya Tapi dengan sebenarnya protokol kesehatan yang ketat gitu ya. ya tetap kalau nanti setelah keluar ya kita ikutin prokes lagi, protokol Iya. kesehatan lagi. Dan sebenarnya agak hati-hati juga kalau emang kita udah udah dinyatakan sembuh, tapi kan kita biar kita aman tuh harus tes PCR lagi lah Harus kalau iya. menurut gue. Sampai hasilnya negatif gitu ya. Iya, sebenarnya agak bingung juga kemarin kan dokter bilang oh ini udah sembuh, udah boleh aktivitas, tapi sedangkan di kantor kan masih butuh hasil negatif Tes gitu, PCR-nya gitu ya. tes PCR-nya, makanya agak. Tapi kalau misalkan menurut gue pribadi sih kalau kita amannya ya, Iya. kita sih mending nunggu sampai PCR itu kita nanti negatif gitu. Iya. Kalau kita mau aktivitas Aktivitas lagi ya, lah. aktivitas di luar itu. Nah, terus selama lo karantina tuh di situ tuh ngapain aja Ki? Maksudnya lo aktivitas seperti biasa atau ada treatment tertentu yang lo dapetin gitu loh? Sebenarnya sih pas kemarin karantina tuh kita di sana sebelum karantina mandiri ya ini Bim. Iya. Pas karantina di sana tuh biasa aja kayak kita Kayak di pagi rumah gitu ya. bangun ya kayak rumah kita pagi bangun olahraga dikit berjemur terus kita sarapan minum vitamin susu terus nanti jam 10-11an itu ada dokter visit kita konseling gitu Iya. nanya-nanya segala macam terus siang makan tidur sore nanti ada visit dokter lagi habis maghrib makan lagi malam tidur udah gitu aja 10 hari itu Bener-bener kemarin. istirahat total ya. Tapi lu nggak minum Ya, obat ya Ki? kebetulan kemarin dikasih obat juga Bim. Jadi Betul obat. karena kemarin tuh pas sampai sana gejala yang gue alamin itu udah Sesek sampai mulai sesak surut ya. nafas ya. Iya sampai sesak napas cuman pas sampai sana tuh udah mulai sedikit berangsur-surut lah Iya. masa kritisnya. Berkurang ya. Jadi, dikasih obat ada sih satu obat namanya oseltamivir. Oh iya iya Jadi iya. Gue itu pernah obat denger tuh di yang berita tuh. jadi obat itu dipakai itu pas flu burung kalau nggak salah. Nah kemarin sih dikasih obat itu sisanya sih multivitamin sama peningkat imun aja sih paling.
karena kebetulan juga nggak ada gejala yang kritis lagi gitu. Oh, Kecuali kalau misalkan ada gejala kritis atau gejala kayak batuk, demam, mungkin dikasih obat tambahan lagi sih. Tuh. tapi selama lu di apa namanya di karantina tuh obatnya yang lu sebutin tadi ya Pak? Iya, yang gue inget sih tadi sih. Iya. Terus abis itu lu karantina mandiri dan mutusin buat swab tes PCR-nya mandiri juga ya Ki? Apa fasilitas kantor juga yang habis lu karantina mandiri terus pengen tahu hasilnya apa namanya Ya terakhir sebenarnya, lu kondisi lu. ya kemarin itu PCR, gue kan sebenarnya PCR tuh sampai 3 kali karena PCR kedua gue masih positif. Iya. Akhirnya gue karantina lagi sampai bulan Desember tanggal 22 gue PCR lagi baru negatif. Itu semua sih sebenarnya fasilitas dari kantor. Jadi sistemnya reimburse gitu. Iya. Kita bayar dulu nanti diganti. Kenapa gue mutusin buat swab kedua itu ya apa namanya, kan emang kalau balik lagi kan kalau kita ke kantor kan pasti Iya. yang Harus ditanya udah iya. Harus udah negatif apa negatif belum apa belum kan. ya. Ya salah satunya salah satu alasan itu, yang kedua juga karena emang buat ini aja sih apa tahu perkembangan diri kita sampai Ya, mana tahu gitu. kondisinya ya. Hmm. Nah, itu kan nih, kan gue pernah pertama kali gue tahu lu positif COVID-19 kan dari Instagram lu ya. Nah, kok lu bisa-bisanya gitu. Maksudnya ngebagiin hasil lu yang positif sedangkan beberapa orang tuh memilih buat nge apa namanya nge-hide gitu loh supaya nggak ketahuan dia itu kena corona atau enggak gitu loh. Hmm. Karena kan yang kita tahu kan di masyarakat sekarang kan kalau misalkan dia kena corona kan bakal dijauhin gitu loh. Kok lu malah nge-show itu loh, nunjukin bahwa lu itu Ya, kenapa gitu loh Ki? sebenarnya sih motivasi gue kayak buat nge-share lah ke orang-orang ya, kayak ini nih penyakit ada gitu loh, dan kebetulan juga kemarin kan gue kena karena dengan gejalanya lah, Iya, ya, demam dan lain-lain gitu. Dan gue sendiri pun gue jujur aja Bim, gue selama dari mulai bulan Maret lah sampai sekarang liburan, nongkrong sama makan di luar itu gue bukannya nggak pernah ya, cuman gue jarang beberapa sekali lah, kali lah bisa sebulan dihitung pakai ya. ya, bisa dihitung pakai jari lah maksudnya. eh, karena kayak gue ngeliat orang-orang tuh mulai sekarang sih ya, Iya, kayak setelah acu-acu tak acu gitu ya. Kayak corona tuh nggak ada gitu ya. ya mulai semenjak Juli lewat lah setelah Lebaran itu kan agak dilonggarin kok, tapi malah orang-orang tuh malah asal Ya gitu loh. masa malah nggak Nah, peduli sama dirinya gitu ya, nggak pakai mm, masker kayak gitu. ya motivasi gue sih mau nge-share aja lah. Gue nggak pernah kemana-mana loh, gue jarang keluar pun paling ya karena kebutuhan aja kan, ya ke Iya, kantor, kantor terus belanja apa paling namanya, keperluan ya. keperluan nongkrong apa segala macem sih gue nggak pernah gitu. Iya. Jarang lah, bukan nggak pernah. Itu pun juga karena kalau misalkan gue pergi ke satu tempat beli makan gitu, kan ya beli kopi susu lah yang gue suka, Iya. ya beli take away pulang gitu loh. Kan gue nggak bilang kalau gue nggak pernah kemana-mana ya, Iya, pernah, cuman kan pernah. nggak sering, Iya, nggak sering. bisa hitung pakai jari. Nah, sedangkan kalau ngeliat updatean sekarang nih, Iya. orang-orang di Orang-orang Instagram, tuh udah di orang sosial tuh udah, media tuh udah kayak kayak nggak ada pandemi gitu ya Ki. iya, kayak gue, motivasi gue sih posting kayak gitu bukan caper atau gimana ya, Iya. cuma mau kasih tahu aja, ini itu ada loh, dan gue aja lagi kena apes nih. Gue yang mostly itu keluar tuh paling cuma ke kantor atau ke Indomaret lah, Alfamart, atau ke pasar gitu ya, beli beli belanja makanan Iya, gitu. iya pokoknya keperluan lah ya. Bisa bisa kena, maksudnya janganlah lo kena kayak gini tuh karena hal konyol, lo Iya, mendahulukan ego lo gitu loh, buat aku pengen main gitu, aku iya. pengen ini, gue pengen itu. Janganlah, Iya. sabar-sabar aja dulu. Itu sih maksudnya ya. Jadi kayak
Ya pengen ngasih tau orang aja, ini ada nih kena nih loh. Gitu. Iya, tuh buat teman-teman tuh, kalau misalkan yang masih acuh tak acuh sama keadaan sekarang, ya lu sih masih muda, nggak apa-apa gitu loh. Eh, imun lu tuh masih kuat, tapi kan kita nggak tahu orang-orang di rumah kayak orang tua, nenek kayak gitu ya Kia, yang imunnya ibaratnya nggak sekuat kita yang anak muda gitu loh. Apalagi kan kalau Iya. misalkan punya bayi di rumah gitu, atau punya Hmm. yang neneknya lagi sakit kayak gitu kan Hmm. resikonya lebih tinggi gitu kalau misalkan mereka kena virus corona ini ya Ki. Ya sebenarnya tuh yang jadi concern sih bukan diri sendirilah, kalau gue tuh kemarin takutnya itu orang-orang di sekitar gitu. Iya benar. Ya kalau gue kasarannya bilang gini lah, Bim, gue gak apa-apa dah kena, yang penting ya bini gue jangan gitu, Nah, iya. mertua gue jangan gitu. Karena kan kebetulan kemarin pas sakit itu gue ngungsi ke mertua kan. Iya. Nah takutnya kan yang namanya orang dah tua kan punya penyakit bawaan yang kita nggak ketahui, malah yang bahaya tuh. Jadi takutnya sih di situ, karena banyak case juga kan yang kita lihat di berita gitu, orang punya penyakit bawaan, dia nggak pernah kemana-mana, udah tua, tapi yang mudanya masih beraktivitas, masih nongkrong apa segala macem, pulang bawa penyakit, kan kayak konyol aja gitu. Iya Ya gak benar. sih? Iya. Iya benar-benar. Kasihan gitu loh. Iya Mereka yang nggak kasihan tahu gitu. apa-apa, yang nggak kemana-mana, yang ibaratnya mereka juga pingin gitu keluar, Iya. kumpul sama mungkin sama cucu-cucunya atau keluarga yang lain gitu, saudaranya. Tapi kan mereka Iya. milih buat stay di rumah karena tahu kan eh, virus corona ini resikonya bakalan besar kalau misalkan virus itu masuk ke tubuh mereka gitu. Iya bener. Ya janganlah kayak buat hal-hal yang konyol gitu, karena udah kita hidup di Indonesia udah banyak hal-hal konyol Iya gitu. benar Masa ya ya. lu mau bawa sesuatu Iya. yang konyol sih? Coba selalu mau bawa sesuatu yang konyol itu ke dalam rumah lu gitu loh ya. Iya. Nah, terus Ki, kalau misalkan nih menurut lu nih tanggapan lu terhadap isu yang beredar di masyarakat nih tentang COVID itu hoax atau enggak nyata itu gimana, kan lu kan udah ngerasain nih Hmm. mulai dari gejala terus lu survive dari segala gejala itu loh sampai lu dinyatakan negatif COVID-19, itu gimana tuh tanggapan lu tentang orang-orang yang bilang COVID itu enggak nyata? Ya sebenarnya kalau gue mau kasih tanggapan ya buat orang-orang yang nggak percaya kalau COVID itu ada segala macem, ya terserah deh. Maksudnya mau percaya atau enggak, itu balik lagi lah ke apa namanya, kepercayaan masing-masing lah. Sama aja kayak kita lihat orang pendukung teori bumi bulat dan bumi datar, Iya benar-benar. kepercayaan masing-masing lah. Cuman beda beda konteks kalau kita ngomongin penyakit yang nggak kelihatan gitu loh. Uh, Mau sampai perdebatan orang percaya atau enggak, yang penting gini deh, ikutin apa yang udah dianjurkan sama pemerintah. Terserah juga kalau mau ada pendukung satu atau dua, apalah gitu loh. Cuman Iya. yang namanya orang udah menganjurkan gitu loh ya. Mm-mm. Kan pasti dia buat kebijakan pun semerta-merta Lah ya. nggak semerta-merta keluar dari kepalanya, oke kita buat kebijakan protokol kesehatan apa segala macam karena COVID gitu loh. Ya itu mereka tuh udah konsultasi dengan tim ahli apa segala macam, dan emang udah dibuktikan secara klinis kalau ini nih ada nih virus. Ini tuh beneran virus ada gitu loh. Ya tapi kalau buat orang yang nggak percaya, yang bebal dan batu gitu ya, Iya, iya. paling nggak ngikutin aja dulu. Ya, Pakai masker aja udah minimal. pakai masker. Mau kena atau enggak ya udah terserah gitu. Yang penting mah pakai masker, cuci tangan sama Hmm, jaga jarak ya. iya, Kan 3M itu sih 3M. emang menurut gue hal yang paling gampang lah dilakuin. Ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, nggak susah. Kalau lu nggak percaya COVID, lu 3M aja dulu udah. Iya Sisanya benar. mah terserah. Iya benar. Nanti kan itu kan sama aja kayak 3M itu buat ngejaga diri kita dari virus, mungkin virus yang lain selain COVID gitu ya. Kan bakteri banyak tuh di tangan kayak gitu.
Apalagi kan nggak cuma COVID-19 loh, penyakit yang menular karena droplet kan bisa aja TB gitu. Bener-bener. Nah, itu kan penting Ya, juga. nggak ada salahnya menjaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan kan nggak ada salahnya, makanya Ya nggak ada salahnya. kita dukung aja terus. Ya sampai benar-benar pandemi ini berakhir ya Ki. Ya kalau bisa kebiasaan bagus yang kayak gini sih harus kita Harus ikutin terus sampai kapanpun dikontinue, nanti. ya. Iya benar. Walaupun Iya, pandemi ini jangan cuma pas berakhir, pada saat ini aja. iya benar benar benar, benar. Biar mencanangkan hidup sehat ya. Iya, tapi kalau boleh cerita ya Bim ya, Iya jujur gitu. sih semenjak semenjak kejadian kemarin itu, jadi kayak agak sedikit aware juga sih sama mostly sih bagian kesehatan di diri kita sendiri lah kayak. Oh iya nih, sebelumnya kalau boleh dibilang, gue dulu aktif olahraga. Dulu sebelum kerja lah, pas masih kuliah atau SMA, olahraga sering, ya futsal, teman basket, atau cuma sekedar jogging-jogging lucu gitu juga lumayan lah. Iya iya Ya iya. semenjak kerja kan orang punya kesibukan lebih menomorduakan kesehatan, yang penting kerjaan selesai gitu kan. Jadi Iya. ada ada titik baliknya di mana kayak sedikit aware lah ke kesehatan sih Bim, apalagi makanan. Sebenarnya COVID itu atau penyakit itu tuh obatnya tuh sebenarnya ya makan aja yang enak. Bukan sebenarnya sih, cuman kayak uh, kalau menurut gue sih karena kita masih muda juga. Iya. Yang penting makan enak, Istirahat makan banyak, cukup gitu ya. sama istirahat cukup, Iya jangan telat makan gitu. iya. Ya, ada beberapa hal yang bisa kayak jadi pelajaran gitu sih Bim. Ya jadi lu jadi bisa lebih memperhatikan diri lu sendiri ya. Yang awalnya lu nggak aware tentang kesehatan atau makan sembarangan atau jam makan lu juga nggak tentu gitu. Yang penting lu makan 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 gitu. Tapi nggak memperhatikan jamnya gitu. Gitu ya Ki. Ya, lebih ke arah situ sih sebenarnya. Disiplin kita Disiplin, ya bener, ya disiplin kepada jam diri sendiri makan lah. sama kebersihannya. Iya, itu sih yang paling utama Bim. Dari pengalaman lu nih yang semenjak lu sembuh nih, orang-orang yang di sekitar lu tuh gimana Ki? Ngerespon lu tuh kan ibaratnya bukan eh, kayak lu tuh ya kalau sekarang ya kayak lu kena COVID-19 tuh kayak suatu aib gitu. Nah, ketika lu kembali ke lingkungan lu itu lu gimana gitu Ki? Ya, Diterima atau dan kayak disinisin atau gimana gitu? ya orang-orang di sekitar sih ya alhamdulillah support Bim dari awal. Dan gue juga bukan tipikal orang yang ngumpet-ngumpetin segala sesuatu kan. Maksudnya Iya, kalau ada bisa bahan yang gue sharing pasti gue share ke orang-orang gitu. Ya entah sekecil apapun itulah, entah hal receh atau hal konyol juga. Kalau prinsip gue sih gue pasti bakal kasih tahu ke orang. Nah, kalau soal penyakit ini uh, orang-orang sekitar sih alhamdulillah support. Dan apa namanya, kalau masalah omongan sinis apa segala macam, alhamdulillah nggak pernah dengar secara langsung. nggak pernah Cuman ya nggak dengar. tahu kalau orang di Iya, belakang gimana. iya, iya benar. Kita kan nggak tahu Tapi ya. hmm, paling nggak kalau diri gue sendiri pribadi menganggap ini tuh bukan aib gitu loh. Ini kan emang lagi ya pandemi kan, siapa yang bisa ngindarin gitu loh. Orang nggak ada yang pengen kena kok gitu. Jadi Ya hmm, makanya buat apa namanya, buat kayak pelajaran aja ke orang kalau udah lo tuh lebih aware harus, soalnya kalau bukan lo ya siapa lagi gitu iya kan. benar. Yang tahu keadaan tubuh sendiri ya diri sendiri gitu ya, Ki. Kondisi Hmm, kondisi pribadi gitu. Nah, terus kalau misalkan bukan misalkan tapi tanggapan lu tentang beberapa orang yang menganggap itu aib itu gimana, Ki? Nah, yang ya, nih kan berita kan pernah gue pernah baca salah satu artikel berita nasional ya tentang salah satu
warganya yang kena COVID-19, terus dia disuruh mengungsi lah, kan dia nggak bergejala berat, pengennya karantina mandiri di rumah, dan dia disuruh mengungsi. Dan ada juga salah satu nakes gitu yang mungkin beritanya udah lama, jadi dia ngekos terus disuruh keluar dari kosannya karena resiko yang dia timbulkan di masyarakat kan cukup besar karena berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Itu menurut lo gimana, Ki? Ya sebenarnya sih makanya gimana ya, banyak hal yang isu-isu yang beredar nih Bim di tengah masyarakat yang pemerintah juga udah berusaha meluruskan, tapi kalau nggak dibantu dengan kita nih, paling nggak usah ngarepin influencer dengan followers ratusan ribu atau jutaan nih untuk menginfluence orang-orang deh. Paling nggak ya kita mulai sendiri aja buat ngasih tahu ke orang nih kalau bahwasannya tuh ada beberapa hal yang perlu diluruskan gitu. Contoh ya kayak tadi case-nya, kalau misalkan itu nakes dia sampai diusir karena takutnya bawa apa namanya penyakit atau segala macem, ya dikasih tahu aja. Orang juga dia mengikuti protokol kesehatan setelah keluar dari tempat kerja gitu. Dan sampai rumah pun nanti juga dia punya protokol kesehatan. Itu sih salah satu contohnya aja kalau case yang tadi lo kasih tahu dari berita yang nakes diusir dari apa namanya Tempat kosannya gitu. kosannya gitu. Iya. Nah itu aja sih paling ya, nggak usah berharap ke ya pemerintah atau influencer buat selalu mempropagandakan atau ngasih tahu atau Mengkampanyekan sharing, gitu ya. kampanyekan gitu hal-hal tentang COVID. Ya sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri aja. Ambil apa, kita kalau tahu ilmu yang bener nih ya, yang bener ya, Iya. kan pasti ya kayak sekarang deh gue sama lo Bim, kita sharing kan. Gue yang pernah ngerasain, lo yang pengen tahu nih gimana sih apa itu gimana caranya ya kan, dan gimana bisa survive. Kita lagi sharing nih ya, siapa tahu dari sini kita juga bisa ngasih sedikit insight lah Ke orang-orang gitu ya. ke orang-orang gitu ya. Dari diri kita sendiri aja, kita nggak usah ngarepin ke siapa-siapa. Kita tuh juga bisa kok jadi agent of change atau agent of apalah itu ya, asal ya yang kita sharing juga yang bener-bener valid dan nggak hoax gitu lah. Ya, jadi semuanya tuh mulai dari diri kita sendiri, gimana kita menyikapi isu-isu yang beredar di masyarakat, terus gimana sikap kita terhadap berita yang sebenarnya hoax, dengan mencari sumber berita yang kredibel, terus kita tanyakan sama orang-orang ahlinya gitu, supaya kita juga membantu pemerintah buat ngelurusin isu-isu yang sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi. Hal ini sebenarnya emang kenapa dibilang pandemi kan, seluruh dunia kan Ya, seluruh dunia kena imbasnya kan. Iya, nggak Ya cuma memang ini Indonesia. kejadian luar biasa. Maksudnya yang mungkin setahun seumur hidup sekali lah kita ngerasain ini. Tapi kita juga tidak perlulah secara berlebihan dalam menyikapi ketakutan akan hal ini lah. Maksudnya ya bikin santai tapi tetap berprotokol itu kan lebih asik gitu lah. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mematuhi himbauan pemerintah gitu. Dan jangan punya anggapan juga yang habis kena kalau dia swabnya udah negatif bisa nularin. Ya nggak gitu juga. Kalau dia emang nggak terinfeksi lagi ya dia nggak bakal bisa nularin gitu. Dan buat yang udah sembuh juga kan dia tetap punya potensi untuk tertular kembali kalau emang dia tidak menjaga gaya hidupnya, tidak menjaga protokol yang udah diberikan gitu. Iya benar. Jadi tetap sama-sama buat ngejaga diri sendiri dan orang-orang terdekat lah minimalnya ya Ki, supaya supaya si virus ini atau pandemi ini cepat berlalu lah. Kan kita kan pengennya hidup normal lagi, pengen ngumpul-ngumpul bareng lagi gitu. Nah buat teman-teman yang
di luar sana yang masih bandel, yang masih nggak mengikuti anjuran pemerintah dan sama sekali tidak memperdulikan protokol kesehatan. Coba ya teman-teman lihat di sekitar teman-teman, misalkan jangan sampai keluarga teman-teman atau orang terdekat teman-teman, bahkan teman-teman sendiri yang kena, baru sadar gitu loh, bahwa si virus ini ada, pandemi ini ada gitu. Jangan sampai teman-teman sendiri kena atau orang terdekat kena baru sadar gitu. Terus nih Ki, buat lu nih ya, Gimana? harapan lu nih di tahun 2021 ini kan masih masih kita masih negara kita masih berjuang nih, masih survive sama pandemi ini. Harapan lu tuh pandemi ini eh, berakhirnya kapan gitu? Harapan gue ya, misalkan harapan gue dengan pandemi ini sih ya cepatnya bisa berlalu lah. Iya, Ya entah gimana caranya, mungkin yang paling make sense atau yang paling ada di depan mata yang nyata itu pembagian vaksin lah ya, yang mungkin butuh waktu juga sekitar setahun ini mungkin buat didistribusiin. Tapi sih lebih dari itu, kalau harapan gue pribadi, supaya orang-orang Indonesia, kita lah paling nggak minimal disadarkan aja pentingnya menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jangan ngeyel kalau dibilangin disuruh pakai masker ya pakai, disuruh jaga jarak ya jaga jarak, disuruh cuci tangan ya udah cuci tangan. Maksudnya hal yang dihimbau itu juga kan baik lah. Harapan gue sih ya pada bisa mengimplementasikan itu 100% ya, kalau bisa ya bagus. Ya kalau lengah-lengah dikit ya ada yang ngingetin gitu, saling mengingatkan, saling menjaga kan lebih baik. Maksudnya kita sekarang kondisi kayak gini kan emang yang bisa kita lakuin ya gotong royong, iya benar-benar saling membantu, saling membantu. saling backup. Karena kan kita nggak sendiri menghadapi ini, kita bersama-sama gitu. Jadi dan kalau nanti misalkan yang nonton video ini tiba-tiba kena gitu sampai tapi jangan sampai ya. Ya jangan Tetap sampai. dibawa relax saja, jangan panik gitu. Sembuh insya Allah. Ya, salah sampai. Dan karena imun itu dari mood juga sih. Kemarin mungkin gue bisa kena juga karena emang lagi posisi capek dan mungkin lagi imun lagi down banget kan. Karena emang biasa kan kalau gue awal bulan tuh ada laporan di kantor, jadi kerja mungkin bisa sampai malam atau larut malam gitu lah. Badan kondisi capek dan naik fasilitas kendaraan umum itu kayak entah gue lengah atau gimana ya, bisa jadi ketularan di situ atau bisa jadi ketularan di kantor, kita nggak tahu. Tapi yang paling nggak masalah utamanya ya dari diri gue sendiri. Kalau ketika waktu itu imun gue bisa menolak si virus itu ya Virus itu mungkin nggak mungkin nggak terinfeksi kena, sih tapi kan ya. Tapi itu kan ya pandangan pandangan gue aja sih, ya bukan opini keterangan itu. medis itu. Iya, Iya. ya kan dari situ kan lu kan belajar banyak dari gimana cara hidup sehat, terus memperhatikan diri lu pribadi kayak gitu ya Ki. Iya bener banget Bim. Nah itu obrolan kita kali ini bareng Rizky Pradana, salah satu pasien COVID-19 yang berhasil survive. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari obrolan kita tadi. Dan semoga yang lagi nonton video ini bisa sedikit tercerahkan kalau misalnya acuh terhadap diri sendiri dan orang-orang sekitar gitu. Dan satu lagi satu kata, tiga kata deh coba Ki, buat orang-orang yang sama sekali nggak peduli sama pandemi ini. 3 kata nih. Ya. Tiga kata, Apa? bukan 3 kalimat ya, 3 kata. 3 kata. Udah ikutin aja. Iya, iya benar-benar. Udah makasih ya Ki. Iya Bim, thank you nih udah Ya, diundang buat sharing-sharing. ya semoga kita tetap sehat selalu dan bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat ya Ki. Dan semoga Amin.
kerja lu juga lancar dan kita semua Amin. nggak nggak ada pandemi berikutnya gitu, bisa hidup normal kembali. Amin. Ya, makasih ya Ki.